bahwa niat baik, kerja keras, dan keikhlasan selalu dibalas oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Penghulu pun mengangkat suara. Saudara Randy, apakah saudara sudah siap melaksanakan akad nikah hari ini? Dengan suara mantap, Randy menjawab, siap. Suara itu terdengar jelas ke seluruh penjuru gedung. Para tamu undangan mulai saling melirik. Sebagian wajah masih tampak meremehkan. Di barisan belakang, seorang paman dari keluarga besar Aisyah berbisik pelan. Lihat saja, nanti pasti cuma maharnya selembar kain atau ayat suci. Memalukan betul. Tawa kecil terdengar di sekitarnya. Namun, detik itu juga, petugas dari panitia memberikan secari kertas kepada penghulu. Kertas itu berisi rincian mahar yang akan diucapkan. Seketika, penghulu terlihat terkejut membaca isi kertas tersebut. Matanya melirik ke arah Randy, seolah ingin memastikan apakah benar yang tertulis di sana. Namun Randy hanya mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Penghulu menarik napas dalam, lalu mempersilakan wali dan saksi untuk bersiap. Semua tamu undangan mulai memperhatikan dengan lebih serius. Ada yang menahan napas, ada pula yang masih mengerutkan dahi. Dan detik itulah, suasana yang awalnya penuh cibiran itu berubah menjadi ketegangan yang sulit dijelaskan. Penghulu pun memandu. Baiklah saudara Randy, silakan ucapkan ijab kabulnya dengan lantang. Randy menarik napas perlahan. Dengan suara tegas, penuh wibawa, ia ucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Haji Mahfudz. Dengan mas kawin 100 miliar rupiah uang tunai dan 10 kilogram emas, dibayar tunai karena Allah. Sejurus kemudian, suasana mendadak hening. Semua tamu undangan terpaku. Bahkan suara nafas pun seolah tak terdengar. Beberapa ibu-ibu yang tadi sibuk mencibir, kini terdiam dengan mata terbelalak. Sementara di sisi ruangan, pria-pria berpakaian rapi yang membawa koper besar tadi mulai berdiri. Satu persatu, koper berisi uang tunai disusun di atas meja. Di sampingnya, kotak-kotak berisi emas batangan murni diletakkan dengan rapi. Suara detak jantung tamu undangan seolah menggema di telinga masing-masing. Tak ada yang menyangka, pria yang mereka hina sebagai kuli bangunan mampu membawa mahar sebesar itu. Rasa malu, terkejut, dan penyesalan perlahan mulai menyelimuti wajah-wajah yang sejak pagi meremehkan. Dan di pelaminan, Aisyah menundukkan kepala, menahan haru yang begitu dalam. Beberapa detik berlalu, namun suasana di dalam gedung itu masih beku. Tak ada satupun yang berani bersuara. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan kini tampak kaku. Mata mereka terpaku pada koper-koper besar berisi uang tunai dan kotak emas yang kini berjajar di meja akad. Seorang ibu yang sedari tadi paling keras mencibir, kini hanya bisa menutup mulut dengan tangan gemetar. Di barisan belakang, seorang paman Aisyah yang tadi meremehkan, kini duduk termangu. Wajahnya memerah menahan malu. Bisikan pelan mulai terdengar di antara tamu-tamu yang lain. Astaga, 100 miliar, apa benar? Itu emas asli 10 kilo? Bagaimana bisa? Bukankah dia cuma kuli bangunan? Di sisi meja akad, penghulu melanjutkan prosesi dengan suara sedikit bergetar. Ijab kabul telah sah disaksikan. Saudara Randy dan saudari Aisyah kini sah sebagai suami istri. Tepuk tangan pelan terdengar, namun sebagian besar tamu masih terlalu terkejut untuk berbuat apa-apa. Randy pun berdiri. Ia menatap wajah para tamu yang memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Dengan suara tenang, ia berkata, Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya memang seorang pekerja keras. Sejak usia belasan, saya hidup tanpa orang tua. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Bukan karena saya tidak punya pilihan, tapi karena saya ingin tetap rendah hati. Para tamu mulai saling melirik. Ucapan Randy membuat mereka semakin penasaran. Randy melanjutkan, di balik pekerjaan saya yang sederhana, saya belajar. Saya menabung, saya berinvestasi, dan saya tidak pernah ingin pamer. Karena bagi saya, rezeki itu hanya titipan dari Allah. Aisyah menundukkan kepala. Air mata haru mengalir di pipinya. Randy menatap sang istri dengan penuh kasih. Lalu saya bertemu dengan Aisyah.
Wanita solehah yang memilih saya bukan karena harta, tapi karena iman dan akhlak. Maka hari ini semua ini bukan untuk menunjukkan kekayaan, tapi sebagai bukti bahwa niat yang tulus, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah. Kata-kata itu membuat seluruh tamu terdiam. Hati mereka terguncang. Orang-orang yang tadi sibuk mencibir, kini hanya bisa menunduk dalam diam, menahan rasa malu yang membakar dada. Di sisi lain ruangan, beberapa ibu-ibu bahkan mulai menghapus air mata. Satu pelajaran besar hari itu tersampaikan, bahwa manusia tidak bisa dinilai dari rupa atau pekerjaannya, dan bahwa keikhlasan selalu lebih mulia daripada gengsi dan harta yang dipamerkan. Setelah akad selesai, suasana perlahan mulai berubah. Para tamu yang tadinya duduk kaku, kini mulai berani berdiri, mendekati pelaminan. Namun kali ini, bukan dengan cibiran, melainkan dengan raut wajah penuh rasa malu dan penyesalan. Aisyah kini duduk berdampingan dengan Randy di pelaminan. Wajah keduanya tampak teduh. Aisyah sesekali menyeka air mata harunya dengan sapu tangan kecil. Di tengah-tengah tamu, suara bisikan pelan masih terdengar. Masya Allah, ternyata dia bukan orang sembarangan. Iya, selama ini kita salah menilai, padahal dia pekerja keras yang ikhlas. Beberapa orang yang tadinya paling keras mencibir, kini berjalan pelan menghampiri. Mereka menundukkan kepala, memberikan salam dengan suara lirih. Maafkan kami, Mas Randy. Kami sungguh tidak tahu. Randy hanya tersenyum, menjabat tangan mereka dengan ramah. Tidak ada dendam sedikit pun di hatinya. Insya Allah tidak apa-apa. Kita semua saudara. Di sisi pelaminan, beberapa tetua kampung mendekat. Mereka menepuk bahu Randy, lalu memuji keteguhan dan kerendahan hatinya. Aisyah sangat beruntung mendapatkan suami seperti Munak. Semoga kalian selalu dalam keberkahan. Ucapan itu membuat mata Aisyah kembali berkaca-kaca. Ia melirik suaminya dengan rasa syukur yang dalam. Sementara itu, di sudut ruangan, beberapa ibu-ibu yang sedari tadi ramai bergosip, kini memilih diam. Wajah mereka merah padam. Beberapa bahkan tak sanggup menatap langsung ke arah pelaminan. Hari itu, seluruh tamu seolah mendapat pelajaran besar, bahwa tidak seharusnya meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya, bahwa harta bukanlah penentu kemuliaan seseorang, dan di atas segalanya, bahwa keikhlasan dan niat baik akan selalu dimuliakan oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Hari itu, suasana di gedung pernikahan berubah total. Semua tamu yang tadinya datang dengan rasa tinggi hati, perlahan luluh dalam keheningan. Beberapa ibu-ibu yang semula mencibir, kini justru menghampiri Aisyah. Dengan mata berkaca-kaca, mereka menggenggam tangan sang pengantin wanita. Maafkan kami, nak. Kami terlalu cepat menilai. Aisyah tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Semoga kita semua bisa saling mendoakan. Di sisi lain, para pemuda yang tadinya mengolok-olok Randy, kini berdiri kikuk. Mereka saling berbisik, wajahnya tampak malu. Aduh, ternyata kita salah besar ya. Iya, benar-benar gak nyangka. Ternyata dia bukan kuli biasa. Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat mendekat ke pelaminan. Mereka memuji keberanian Aisyah dalam memilih suami, bukan karena harta atau rupa, melainkan karena akhlak dan iman. Salah seorang ustadz kampung berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Semoga kisah hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di mata. Randy dan Aisyah mengangguk perlahan. Dalam hati, mereka berdua tahu, perjalanan hidup ke depan masih panjang. Akan ada banyak ujian lain yang harus mereka hadapi bersama. Namun hari itu, satu hal sudah terbukti, bahwa keteguhan hati dan keikhlasan, bila dijalani dengan niat karena Allah, akan selalu mendapat jalan yang penuh berkah. Satu demi satu tamu undangan berpamitan. Wajah mereka kini jauh lebih teduh. Tak lagi ada cibiran, tak ada lirikan sinis. Di pelaminan, Randy menggenggam tangan istrinya. Terima kasih karena sudah memilihku, bukan karena dunia. Semoga kita bisa saling menguatkan. Aisyah tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Aku yang berterima kasih karena telah menjadi suami yang begitu sabar dan penuh keikhlasan.
Hari itu, pernikahan yang semula dipandang hina, justru menjadi pelaminan yang penuh berkah, dan kisah itu akan selalu dikenang sebagai pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Setelah semua tamu pulang, gedung pernikahan yang semula riuh kini mulai lengang. Hanya tersisa beberapa keluarga dekat yang membantu membereskan sisa-sisa acara. Di pelaminan, Aisyah dan Randy duduk berdampingan. Tatapan keduanya penuh kehangatan. Tak ada kemewahan berlebihan, tak ada pesta pora. Yang ada hanya rasa syukur yang dalam kepada Allah. Di sudut ruangan, sang penghulu menghampiri. Ia tersenyum ramah. "Selamat ya nak, semoga rumah tangga kalian selalu dalam lindungan Allah." Randy mengangguk hormat. "Terima kasih Pak, doakan kami bisa menjadi keluarga yang sakinah." Aisyah pun menambahkan dengan suara lembut, "Semoga kami bisa selalu istiqomah, dan semoga kisah ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang." Sang penghulu tersenyum bijak. "Insya Allah, hari ini banyak hati yang tersentuh. Bukan hanya karena mahar yang besar, tapi karena keteguhan kalian berdua dalam menjaga niat yang lurus." Di luar gedung, beberapa tetangga yang sempat mendengar kabar pun berkumpul. Mereka saling bercerita tentang kejadian yang baru saja berlangsung. "Aduh, benar-benar nggak nyangka ya. Kita yang selama ini menilai hanya dari luarnya saja. Iya, ternyata Mas Randy itu orang yang luar biasa. Dan Mbak Aisyah juga, Masya Allah, hatinya benar-benar mulia." Sementara itu, di dalam mobil sederhana yang membawa mereka pulang, Aisyah dan Randy duduk berdua. Jalan di depan mereka terbentang panjang. Akan ada banyak cerita baru yang menanti. Namun satu hal yang pasti, mereka melangkah bersama dengan cinta yang dilandasi iman. Dengan hati yang bersyukur, mereka tahu hari ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hidup baru yang penuh berkah. Malam itu, setelah semua lelah terlewati, Aisyah dan Randy duduk berdua di dalam rumah sederhana mereka. Tak ada perhiasan mewah, tak ada barang-barang mahal. Yang ada hanya sebuah rumah kecil yang bersih dan rapi. Di sudut ruangan, Al-Quran tergeletak rapi di atas meja kayu. Di depannya, sajadah terbentang, siap dipakai untuk sholat malam. Aisyah menatap suaminya dengan senyum hangat. "Mas, hari ini benar-benar di luar dugaan. Aku sempat takut kalau semua orang akan membencimu." Randy menggeleng pelan. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Jangan takut, kita tidak hidup untuk memuaskan manusia. Kita hanya butuh ridho Allah. Selama niat kita baik, insya Allah jalan akan selalu terbuka." Mata Aisyah kembali berkaca-kaca. Hatinya begitu bersyukur telah dipertemukan dengan lelaki seperti Randy. Ia tahu, bukan harta yang membuat hidup bahagia, tapi iman, akhlak, dan kesungguhan hati. Malam itu, sebelum beristirahat, mereka berdua menunaikan sholat sunnah bersama. Suara bacaan Al-Quran yang merdu mengalun pelan dari bibir Randy. Aisyah menunduk khusyuk, air mata bahagia kembali mengalir. Dalam sujud yang panjang, mereka memanjatkan doa. "Ya Allah,